Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara. Tentara Nasional Indonesia berulang tahun ke-76 pada hari ini. Memperingati perayaan tersebut, lebih dari 100 alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik negara dipamerkan di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta. Adanya pameran ini juga disambut antusias oleh masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya terkait pameran alutsista memperingati hari ulang tahun ke-76 TNI ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jakarta, ada Pebi Adeliana di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Pebi, selamat sore. Halo, sore Nila. Pebi, untuk pameran ini sendiri digelar dari kapan dan sampai kapan? Bisa dijelaskan juga Pebi di mana lokasi tepatnya? Baik, Nila. Sebelumnya bisa saya sampaikan bahwa peringatan HUT ke-76 TNI ini diperingati dengan beberapa rangkaian acara, Nila. Selain dengan adanya upacara terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan tadi pagi, deretan alat utama sistem persenjataan milik negara atau alutsista milik negara begitu juga dipamerkan di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta dalam rangka memperingati HUT TNI ke-76 hari ini begitu. Nah, pameran ini digelar agar masyarakat bisa mengetahui terkait apa saja alutsista yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, pameran ini dilaksanakan tepatnya di ruas Jalan Medan Merdeka Utara sekitar Istana Kepresidenan sejak hari Minggu malam begitu tanggal 3 Oktober hingga 6 Oktober besok begitu Nila. Baby, kemudian ada berapa banyak unit alutsista ini yang dipamerkan di sana? Iya, untuk jumlah alutsista yang dipamerkan sendiri ada lebih dari 100 unit alutsista milik TNI yang dipamerkan. Mulai dari kendaraan taktis ringan, Serpa Lightcode, kemudian juga ada kendaraan taktis Anoa, kemudian ada Indonesia Light Strike Special, ada Armor Personnel Carrier, dan ada juga Rantis Bushmaster yang cukup menarik perhatian masyarakat, begitu Nela. Nah, selain itu ada beberapa perlengkapan alutsista lainnya yang dipamerkan juga seperti 18 unit rudal misal, ada unit aligator, kemudian juga FPC Turangga, 2 unit Orlikon Sky Shield, ada Armet Caesar 155 mm dan masih banyak jenis alutsista lainnya. Nah, memang mengutip pernyataan dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, pameran ini digelar dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih mengetahui tentang alutsista yang dimiliki oleh TNI. Nah, tentunya pameran ini juga semakin membangkitkan rasa bangga, tentunya baik dari personel TNI maupun kepada masyarakat Indonesia, dan diharapkan bisa sekaligus mendekatkan personel TNI kepada masyarakat Indonesia, begitu Nila. Oke, ini memang tujuannya untuk mendekatkan personil TNI dengan masyarakat dan juga agar masyarakat juga tahu ya, Pebi ya, bahwa ada sejumlah alutsista yang kerap digunakan oleh pasukan TNI. Pebi, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, antusiasme warga untuk berfoto bersama dengan alutsista TNI yang dipamerkan di depan Istana Merdeka Jakarta ini juga tampak cukup banyak begitu. Sebagian dari mereka mengaku kebetulan lewat di Jalan Merdeka Utara depan Istana Merdeka, namun sebagian dari mereka ini juga mengaku sengaja datang bersama keluarganya untuk melihat pameran alutsista ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana antusiasme masyarakat di sana telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun News, ada Gita Irawan yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Gita. Halo, selamat sore rekan Nila. Gita, untuk antusiasme warga sendiri melihat sejumlah pameran alutsista yang dibuat oleh TNI ini seperti apa? Silakan dengan laporan Anda. Ya, bisa disampaikan Nila bahwa memang pameran alutsista tersebut menarik cukup banyak perhatian dari masyarakat gitu ya. Pertama adalah dari para pengendara mobil dan motor yang memang melintas di Jalan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka. Jadi mereka tidak hanya sekedar hanya berfoto gitu, bahkan ada juga
para pengendara mobil yang sempat berhenti untuk berfoto begitu. Penumpang di dalam mobil yang sempat melambatkan laju kendaraannya juga sempat membuka kaca untuk melambaikan tangan kepada prajurit marinir yang menjaga alutsista tersebut. Selain itu juga para pengendara motor juga tak mau kalah, mereka memarkirkan kendaraan bermotornya itu di dekat dengan alutsista, kemudian mereka turun dari sana dan mereka merekam atau mengambil gambar bersama dengan alutsista tersebut. Nah, hal tersebut juga tak ayal akhirnya membuat arus lalu lintas di sekitar Jalan Merdeka Utara sempat tersendat seperti itu. Berdasarkan pantauan Anda, Gita, ini dari kalangan mana saja warga yang antusias untuk berfoto dan juga berfoto dengan anggota TNI juga yang ada di pameran tersebut? Ya, berdasarkan pantauan tadi memang banyak juga yang dari anak-anak sampai lansia gitu ya. Artinya lintas usia, dari anak-anak, ada anak muda juga yang memang datang untuk berfoto gitu. Kemudian juga ada yang dari pekerja sekitar dari Jalan Merdeka juga sempat mampir untuk berfoto. Ada juga yang memang sengaja datang dari Jakarta Timur misalnya atau dari luar daerah yang memang untuk sengaja datang bersama keluarganya untuk berfoto di sana. Seperti itu. Oke, kemudian Gita, ini kan ada sejumlah alutsista yang memang dipamerkan begitu ya. Apakah warga hanya boleh berfoto di depannya saja atau ada yang berkesempatan boleh menaiki mungkin alutsista-alutsista yang dipamerkan oleh TNI ini? Tadi memang para prajurit marinir yang ada di lokasi memang mempersilahkan kepada para warga untuk masuk gitu ya, untuk menjajal sendiri kendaraan. Artinya bukan untuk dijalankan, tapi untuk berfoto di dalam kendaraan tersebut. Bahkan ada juga yang sampai di atas kap dari kendaraan tersebut, dan juga ada yang di samping, ada yang di dalamnya, seperti itu dia. Dari warga sendiri melihat adanya alutsista yang dipamerkan ini, harapan mereka di tengah hari ulang tahun ke-76 TNI ini sendiri seperti apa, Gita? Ya, warga yang datang ke pameran tadi memang punya penilaian yang berbeda-beda tentang kondisi TNI saat ini gitu ya. Namun sebagian dari mereka menilai TNI saat ini sudah lebih maju dan berkembang dari sebelumnya, baik dari sisi profesionalisme personilnya maupun dari kelengkapan alutsistanya. Ada juga warga tadi yang ditemui mengapresiasi kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah memproses lisensi fregat kapal produsen asal Inggris, Babcock, sehingga bisa dibangun di dalam negeri. Nah, rata-rata mereka berharap agar TNI semakin maju dan sukses ke depannya, serta dapat mengayomi dan melindungi masyarakat. Begitu. Warga juga berharap agar TNI terus menjaga kekompakannya dengan Polri. Seperti itu, Nila. Oke, Gita, terima kasih banyak atas laporan Anda dan saudara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Gita telah menghimpun wawancara dengan 2 orang warga yang datang ke pameran alutsista tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Makin jaya, sukses selalu buat TNI Indonesia. Oke. Mas dari sini dari mana, Mas? Saya dari Tankayu. Memang sengaja datang bersama keluarga ke sini ya? Sengaja ke sini untuk melihat alutsista di sini. Oh gitu. Kalau yang TNI yang sekarang menurut Mas sendiri seperti apa? Apakah sudah ideal atau sudah bagus atau seperti apa? Ada yang masih kurang kah? Sudah bagus, kekompakannya selalu dijaga dengan Polri juga. Semoga semakin jaya aja. Oke, siap. Makasih banyak ya, Mas. Ya. Memang sengaja datang ke sini atau memang sekalian lewat, Pak? Pas sekalian lewat, sekalian ada urusan di Kementerian Dalam Negeri, jadi melihat di sini. Kalau menurut Bapak sendiri, TNI yang sekarang seperti apa, Pak? Sudah ideal atau belum, Pak? Selalu dan harus lebih ideal. Tapi dari yang dulu ke sampai sekarang, perkembangannya sudah bagus. Saya juga dapat rilis di media sosial bahwasanya Pak Menhan, Bapak Prabowo Subianto mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari pemerintah Inggris untuk bisa memproduksi kapal perang. Sangat luar biasa. Dan ini akan menjadi kekuatan tempur kita untuk menjaga jarak. Oke, siap. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku geram dengan tindakan yang dilakukan 3 ASN di Solo. 3 ASN ini ketahuan maikan saat jam kerja hingga diketahui nongkrong bersama. Gibran sendiri mengaku melihat ASN-nya maikan di jam kerja pada Senin 4 Oktober. Para ASN tersebut maikan di warung belakang Balai Kota Solo sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Solo, ada Christine Intan di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Christine. Halo, Nila. Christine, bisa dijelaskan untuk kronologis kejadian ASN yang ketahuan makan saat jam kerja oleh Gibran Rakabuming Raka ini seperti apa? Baik, Nila, terkait dengan adanya temuan dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, saat akan meninjau lokasi vaksin yang ada di Mangkunegaran, Kota Solo. Memang pada hari itu sekitar pukul 10 pagi, Gibran keluar dari Balai Kota melalui pintu belakang, dan memang di pintu belakang situ ada warung yang biasanya digunakan para ASN ini untuk makan, namun bukan di jam makan siang, tapi saat jam 10 itu para ASN ini makan di tempat dan tidak menggunakan alas kaki semestinya, yaitu menggunakan sandal saja, sehingga membuat Gibran langsung geram dan juga langsung menegurnya secara langsung dan putar balik dari jalan yang seharusnya dia lewati untuk ke warung itu sendiri untuk langsung menegur ketiga ASN ini sendiri. Ya. Christine, kemudian setelah kejadian ini tindak lanjut untuk ASN yang ketahuan makan ini seperti apa dari Gibran sendiri? Baik, untuk dari Wali Kota Gibran Rakabuming Raka langsung melakukan penindakan terkait dengan adanya 3 ASN ini saat ditemui secara langsung dan melakukan peneguran, dan juga nantinya akan dilakukannya dari BKPPD Kota Solo untuk melakukan sanksi kepada 3 ASN ini. Dan Gibran langsung memerintahkan untuk pihak BKPPD Kota Solo untuk melakukan sanksi itu sendiri. Inilah. Terkait sanksi yang akan diberikan dari Pemkot, apakah sudah diketahui lebih detailnya? Baik, untuk sampai saat ini dari PLT BKPPD Kota Solo, Haripianto, mengatakan bahwa saat ini memang sudah berkoordinasi dengan kepala dinas terkait dengan 3 ASN ini sendiri. Namun untuk aturan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 menyatakan bahwa penanggung-jawaban dari 3 ASN ini sebelumnya harus dari kepala dinas terlebih dahulu, barulah menuju ke BKPPD Kota Solo, sehingga nantinya dari penilaian dari kepala dinas ini nantinya jadi salah satu pertimbangan dan sanksi yang diberikan dari kepala dinas itu sendiri, sehingga dari BKPPD hanya bisa melakukan pemantauan, dan nantinya memang dari sanksi ini sendiri terbilang dalam ranah sanksi kategori ringan, sehingga nanti BKPPD juga lakukan pemantauan secara langsung dan untuk melakukan penindakan terkait sanksi yang diberikan dari kepala dinas terkait dengan ASN yang mangkir ataupun saya makan di jam siang menggunakan sendal ini sendiri, Nila. Oke, terima kasih banyak Christine Intan, wartawan Tribun Solo, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Christine. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya?
kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Provinsi Riau mulai terjadi. Sejumlah daerah pun mulai bersiaga mengantisipasi terjadinya karhutla ini. Seperti di Bengkalis yang selalu menjadi langganan karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bengkalis bersiaga menyiapkan antisipasi pencegahan di setiap kecamatan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru ada Natsir yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Natsir. Ya, halo Nila, selamat sore. Selamat sore. Natsir, terkait kondisi karhutla di Bengkalis saat ini, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Nila, memang karhutla di Bengkalis sudah terjadi sejak awal tahun kemarin, namun tidak secara berlangsung secara turut-menurut. Kejadian karhutla di Bengkalis ini di bulan-bulan tertentu, dan pada minggu kemarin memang sempat terjadi karhutla kembali di salah satu kecamatan, itu Kecamatan Bengkalis. Namun karhutla tersebut berhasil dipadamkan karena terjadi hujan di wilayah Bengkalis. Kondisi Bengkalis sendiri, terutama Riau, di mana sejak awal tahun kemarin hingga 31 Oktober mendatang masih dalam status siaga. Begitu Nila. Langkah antisipasi yang kemudian dilakukan oleh BPBD setempat seperti apa, Natsir, agar karhutla ini tidak terjadi? Ya, BPBD Bengkalis sendiri sudah melakukan antisipasi sejak awal tahun hingga berakhirnya masa siaga nanti di 31 Oktober mendatang, di mana mereka menyiapkan tim reaksi cepat sebanyak 196 orang yang disebar di setiap kecamatan. Mereka akan melakukan patroli secara rutin, memantau lokasi-lokasi yang rawan terjadi karhutla di Bengkalis, di antara seperti Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Pulau Rupat, Kecamatan Mandau, dan Kecamatan Badar Laksmana. Begitu Nila. Kemudian selama ini, Natsir, mungkin bisa dijelaskan apakah memang ada sejumlah kendala di daerah tersebut saat melakukan pemadaman? Ya Nila, kendala sendiri yang sering terjadi saat karhutla membesar di Bengkalis itu pertama mungkin kendala akses jalan sampai ke lokasi, di mana rata-rata kebakaran hutan yang terjadi di Bengkalis ini daerahnya sulit dijangkau dengan pemadaman darat. Nah, di mana pemadaman bisa maksimal jika dibantu dengan pemadaman udara. Pada tahun ini untuk request pemadaman udara sendiri, BPBD Bengkalis sudah dipermudah oleh BPBD Provinsi, di mana kepala pelaksana BPBD Bengkalis bisa langsung merequest helikopter secara langsung kepada tim udara dari Karhutla Riau, sehingga ketika informasi sampai ke tim Karhutla udara 1 jam kemudian helikopter waterbombing bisa langsung dikerahkan ke wilayah Bengkalis. Namun untuk kendala darat sendiri itu tadi yang akses jalan yang sangat sulit dan jaraknya berkilo-kilometer dari akses jalan yang ada. Begitu Nila. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara Natsir telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kalaksa BPBD Bengkalis, Tajul Mudaris. Berikut liputannya untuk Anda. Bantu oleh dan mungkin tingkat penanganan ini juga lebih terfokus pada daerah-daerah rawan karhutla tersebut. Daerah rawan karhutla ini sebenarnya untuk di Kabupaten Bengkalis ini kan, kecuali daerah Kecamatan Bukit Batu, selain itu semua kecamatan ini termasuk daerah rawan. Ada beberapa desa di Kecamatan Bengkalis ini ataupun di seluruh Kecamatan Bengkalis ini yang termasuk daerah rawan. Untuk contoh di Kecamatan Bengkalis ini kan termasuklah itu di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, terakhir kemarin kejadian di Sungai Batang kan, itu masuk daerah rawan karhutla. Sementara di Kecamatan Bantan itu ada beberapa desa juga termasuk Teluk Lancar, Kolkun, dan Kolkun masuk ke Kecamatan Bengkalis ya. Sesuai dengan apa kita sekarang ini tugas dalam fungsi BPBD ini, kami kan punya tim baik itu dari Pusdatin kecamatan maupun tim reaksi cepat dari kecamatan, itu setiap hari
Saya selalu memerintahkan kepada anggota sebelum membuat laporan itu patroli dulu di daerah-daerah rawan kebakaran itu. Hampir setiap hari mengadakan patroli untuk daerah-daerah yang rawan karhutlah semua kecamatan itu mengadakan patroli bekerja sama dengan MPA atau MPW dan Babin Kantipmas dan Babinsa setempat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran di Jalan Brigjen Hasan Basri, Kandangan, Kabupaten HSS yang mengakibatkan seorang nenek tewas terpanggang. Kapolsek Kandangan Ibtu Purwadi mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab kebakaran di rumah nenek tersebut. Tim Inavis juga diketahui telah diturunkan ke TKP untuk melakukan pemeriksaan dan mencari apa penyebab sebenarnya kebakaran rumah tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Banjarmasin Pos ada Eka Pertiwi yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Eka. Ya Nila, terima kasih. Baik, dapat saya laporkan jika kebakaran terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kebakaran ini menewaskan satu orang lansia berusia 80 tahun bernama Nordah. Kebakaran ini sendiri diketahui terjadi pada saat jemaah tepat di rumah Nenek Nordah hendak melaksanakan sholat subuh. Oke, Eka, kemudian untuk diketahui kronologis akhirnya sang nenek ini diketahui dan juga ditemukan meninggal dunia, seperti apa informasinya? Ya, berdasarkan keterangan beberapa warga di sana menyebutkan jika memang Nenek Nordah tinggal sendiri di sana. Beberapa tim relawan baik dari Barisan Pemadam Kebakaran yang ada di Hulu Sungai Selatan juga sempat hendak menolong Nenek Nordah. Meski demikian, rumah Nenek Nordah yang terbuat dari kayu menyebabkan api cepat membesar sehingga untuk menyelamatkan Nenek Nordah tidak memungkinkan. Nenek Nordah ditemukan tepat di kamar beliau bagian depan. Untuk penyebab kebakaran ini berdasarkan informasi yang Eka dapatkan, apakah sudah berhasil diketahui? Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran ini. Begitu juga tadi siang juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim Inavis dari Polres Hulu Sungai Selatan. Ya Nila? Oke, Eka, kemudian terkait santunan, ini kan sang nenek sebenarnya memang sudah hidup seorang diri begitu ya. Apakah ada santunan yang didapatkan oleh ahli waris dari keluarga Nenek Nordah ini? Iya, berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Hulu Sungai Selatan, Nur Abdi Kusumajaya menyebutkan jika ahli waris korban kebakaran berhak mendapatkan santunan sebesar 10 juta rupiah jika salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal dunia. Selain itu juga ada santunan maksimal 6 juta untuk perbaikan rumah. Rencananya santunan ini akan diberikan kepada ahli waris yang juga keponakan oleh Nenek Nordah. Demikian Nila. Oke, baik Eka, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami menghimpun wawancara dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP HSS, Nur Abdi Kusumajaya, dan juga Kapolsek Kandangan Ibtu Purwadi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya Pak, boleh diceritakan kronologis kebakaran yang terjadi pada subuh tadi? Kurang lebih jam 5-an pada saat warga melaksanakan salat subuh. Rakaat pertama yang tepatnya di langgar di depan kita ini terjadi kebakaran pada sebuah rumah ini. Pada saat diketahui api sudah membesar. Jadi yang mendiami itu satu orang perempuan lansia bernama Nurmah. Karena pada saat diketahui terjadi kebakaran, api sudah besar, dan karena faktor usia beliau maupun warga tidak sempat menyelamatkan beliau, sehingga beliau meninggal dunia dan sudah dibawa ke rumah sakit dan sekarang sudah berada di rumah duka, di rumah keluarganya. Kemudian untuk penyebab kebakaran masih tahap penyelidikan dari pihak kepolisian. Dari Inavis mau melaksanakan olah TKP
dan akan nanti bisa diketahui itu hasil penyelidikannya yang akan dilaksanakan oleh Inapis nanti, pihak Inapis Polres. Sementara itu, saudara, 4 orang meninggal dunia dalam insiden tanah longsor pada Minggu 3 Oktober petang di Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu. Saat kejadian, 4 orang tersebut diketahui sedang berada di dalam rumahnya. Selesai kejadian tersebut, pencarian langsung dilakukan oleh tim SAR gabungan. Lantaran ada beberapa titik longsor mengakibatkan tim SAR sempat kesulitan untuk menuju titik lokasi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait update longsor di Walerang yang menelan 4 korban jiwa, tersambung bersama saya wartawan Tribun Timur ada Arwin Ahmad yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Arwin. Ya, halo rekan Nila dan Tribuner. Arwin, bisa diceritakan untuk kronologis pencarian dan juga evakuasi korban seperti apa? Apakah saat ini korban yang tertimbun longsor ini sudah berhasil dievakuasi? Ya, terima kasih rekan Nila dan Tribuner. Jadi dapat kami laporkan bahwa longsor dan banjir terjadi di beberapa desa di 4 kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Minggu 3 Oktober 2021 petang. Di mana salah satu desa yang terdampak yaitu Desa Ilan Batu, Kecamatan Walenrang Barat. Nah, di desa ini ada 4 orang yang menjadi korban bencana longsor tersebut. Di mana 4 orang korban ini merupakan bersaudara yang tidak lain adalah anak dari kepala desa setempat. Di mana pada saat kejadian 4 orang anak ini sedang berada di dalam rumah saat itu menjelang maghrib. Kemudian kedua orang tuanya sedang tidak berada di rumah. Nah, keempatnya sempat dilaporkan hilang dan dilakukan pencarian selama semalam, namun tidak membuahkan hasil. Pencarian kemudian dilanjutkan esok hari oleh tim SAR gabungan dan sejumlah relawan. Pencarian ini petugas atau tim SAR gabungan ini sempat kesulitan karena ada 6 titik longsor menuju ke desa tersebut yang sempat menghalangi akses untuk masuk, utamanya bagi kendaraan roda 4. Hanya petugas dan relawan harus menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam untuk menuju ke lokasi di desa tersebut untuk melakukan evakuasi. Tambah lagi dengan kondisi hujan membuat proses pencarian dan evakuasi sedikit sulit. Nah, evakuasi berlangsung cukup lama. 1 orang pertama ditemukan sekitar pukul 11 pagi, tepatnya pada Senin 4 Oktober kemarin. Kemudian 3 orang berikutnya ditemukan pada sore hari tertimbun reruntuhan rumah dan material longsor. Seperti itu sementara rekan Nila. Arwin, kemudian seusai berhasil dievakuasi, keempat korban ini apakah memang langsung dimakamkan atau seperti apa informasinya? Ya, korban pertama yang ditemukan pada pukul 11 pagi, beberapa jam kemudian langsung dimakamkan. Kemudian 3 korban yang ditemukan berikutnya juga langsung disemayamkan di rumah duka beberapa saat, kemudian langsung dimakamkan. Begitu, rekan Nila. Baik, Arwin, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya saudara untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan Koordinator Polsat Masamba Primus. Berikut laporannya untuk Anda. Saat ini tuh sudah berapa korban yang ditemukan? Oke, untuk informasi kemarin bahwa ada 4 korban yang tertimbun di lokasi sini, dan pada saat ini 4-empatnya sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kalau di lapangan tadi Bang, situasinya bagaimana Bang? Evakuasinya tadi menggunakan EXA dengan Alkom, dan korban terakhir ditemukan ini pada pukul 15.39. Saat ini upaya yang dilakukan tim Basarnas bagaimana Bang? Upaya yang kita lakukan tadi walaupun hujan, tapi tim tetap semangat bekerja untuk mencari semua korban. Terakhir nama Bang. Kami masih akan kembali seusai jeda, saudara, dengan beragam informasi lainnya. Tetap di Live Update.
Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update kali ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bontang mengharamkan game online High Domino Island lantaran dinilai memiliki unsur judi. Game yang dianggap berunsur judi ini dikarenakan penggunanya yang kerap melakukan transaksi jual beli chip untuk dipertaruhkan dalam permainan slot maupun kartu. Diharamkannya game ini lantaran chip yang digunakan bisa dikonversi menjadi uang sebagai hadiah kemenangan dari penggunanya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Ismail Usman, wartawan Tribun Kaltim yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Ismail. Halo Nila. Apa yang mendasari MUI Bontang, Ismail, harus mengharapkan game High Domino Island ini? Ya, untuk MUI Bontang mengharamkan game ini karena dilatari unsur judi, maraknya pedagang chip di Bontang yang menjadikan game ini sebagai ladang pendapatan buat warga yang menggemari game ini. Langkah pencegahan yang kemudian dilakukan oleh MUI agar masyarakat tidak menjadikan game ini sebagai ladang pendapatan, seperti apa informasinya, Ismail? Dari pernyataan MUI sendiri kemarin waktu wawancara itu menyatakan bahwa akan melakukan koordinasi ke pihak Kementerian Agama dan Pemkot Bontang untuk melakukan pencegahan. Paling tidak pemerintah bisa mengeluarkan regulasi untuk di Bontang untuk melakukan game online High Domino di Bontang. Oke. Kemudian terkait pernyataan dari MUI yang mengharamkan game High Domino Island ini, apa tanggapan dari sejumlah pengguna game tersebut? Dari tanggapan beberapa pengguna mengatakan bahwa pernyataan MUI dinilai salah karena dianggap game ini menjadi unsur judi. Namun dari beberapa pengguna menyatakan bahwa game ini merupakan hanya untuk sekedar hiburan. Namun untuk persoalan haram atau tidaknya itu tergantung dari penggunanya yang melakukan transaksi jual beli dan menjadikan ini lahan pendapatan. Nah, seharusnya MUI tidak serta-merta menyatakan game ini haram, namun lebih memberikan penyadaran ataupun edukasi terhadap pengguna untuk tidak bertransaksi jual beli chip untuk digunakan game online High Domino sendiri. Mungkin begitu, Nila. Oke. Ismail, kemudian sedikit bisa dijelaskan setelah adanya pengharaman game High Domino Island ini dari MUI Bontang, artinya sudahkah ada tindak lanjut yang mungkin dilakukan untuk menanggapi haramnya game ini? Sejauh ini belum ada tindak lanjut sih, karena respon MUI menyatakan haram ini buntut dari beberapa hari kebelakangan ini marak terjadi transaksi jual beli chip di berbagai tempat-tempat nongkrong seperti kafe dan warung kopi. Oke, terima kasih banyak Ismail Usman, wartawan Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Ismail. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polres Palu telah menangkap 2 pegawai lapas Petobo Kota Palu terkait kepemilikan setidaknya 3,9 kg sabu.
Keduanya diduga sebagai bandar sabu di Kompleks Perumahan Kelas 1A Palu, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Penangkapan ini terjadi pada Sabtu malam kemarin, yang mana polisi telah berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait adanya 2 oknum pegawai lapas yang menyimpan sabu ini, tersambung bersama saya ada wartawan Tribun Palu, ada Ketut Suta di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Ketut. Ya, halo Nila. Ketut, sudahkah ada informasi lebih lengkap? Ada berapa banyak barang bukti yang berhasil disita kepolisian saat penangkapan 2 oknum pegawai lapas ini? Iya Nila, jadi memang betul Polres Palu melalui Sat Narkoba berhasil membekuk 2 pegawai lapas yaitu inisial RA dan juga RF, diduga sebagai bandar sabu di Kompleks Perumahan Lapas Kelas 1A di Petobo. Itu pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Adapun selain 2 pelaku diamankan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di salah satu rumah pelaku yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang bukti tersebut. Di antaranya itu hampir mencapai 4 kg. Itu dibungkus terpisah, di antaranya dibungkus pada 2 plastik besar, bertuliskan tulisan Cina itu diperkirakan dengan berat 2,1 kg lebih. Kemudian 47 paket besar plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,8 kg lebih. Di lokasi itu juga polisi menyita 1 timbangan digital dan 1 tas ransel hitam tempat menyimpan sabu, 1 termos es warna orange tempat menyimpan sabu, dan juga 1 dos warna biru. Mila. Ketut, kemudian untuk kronologis akhirnya bisa terungkapnya kasus adanya oknum pegawai lapas ini dan juga penangkapannya, seperti apa informasinya? Ya, Kapolres Palu AKBP Bayu Indrawigono saat konversi pers mengatakan bahwa laporan itu diterima pada hari Jumat 10 September 2021 lalu, di mana Sat Narkoba Polres Palu mendapat laporan dari masyarakat setempat bahwa terduga RA dan RF ini adalah pelaku penyalahgunaan narkoba diduga sebagai bandar, yaitu dengan menyuplai sabu dari Kompleks Perumahan Lapas Petobo Kota Palu kepada pengedar yang ada di Kota Palu. Dari informasi itu, petugas langsung menyelidiki dan setelah diketahui ciri-ciri keduanya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 malam, polisi langsung melakukan penindakan di salah satu rumah yakni RF yang saat itu berada di perumahan Lapas Kelas 1A Petobo, Kota Palu. Saat berhasil ditangkap, polisi langsung menginterogasi RF dan saat pengakuannya bahwa barang tersebut diterima dari RA. Mendapat keterangan itu, polisi kemudian menunggu pelaku yaitu RA dan tidak butuh waktu lama, RA kemudian pulang ke rumahnya di perumahan Lapas Petobo, dan saat hendak masuk rumah, polisi langsung membekuk dan membawa keduanya ke Sat Narkoba Polres Palu. Adapun saat digelandang, keduanya sempat melakukan perlawanan dan ingin kabur. Kemudian polisi melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan kedua kaki pelaku. Inilah. Sanksi atau hukuman yang kemudian dikenakan terhadap para bandar narkoba ini seperti apa, Ketut, informasinya? Ya, selain dilakukan pemecatan oleh pihak lapas, atas perbuatannya itu keduanya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, ancaman paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dan subsidiar 112 ayat 2, junto pasal 132, ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Itu tertuang dalam nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sekian Nila. Sejauh ini berdasarkan informasi yang Ketut dapatkan, apakah memang hanya 2 orang ini saja yang kemudian hanya ditangkap kepolisian? Apa masihkah ada kemungkinan bahwa akan ada tersangka lain dalam kasus penangkapan kali ini? Ya, jadi berdasarkan keterangan Kapolres Palu, untuk saat ini memang baru 2 yang ditetapkan, namun tidak menuntut kemungkinan ada pelaku lainnya, sehingga hingga saat ini Polres masih melakukan penyelidikan lebih dalam dan juga pengembangan dari kasus ini. Baik, saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Palu AKBP Bayu Indrawigono. Berikut liputannya untuk Anda. Bahwa pada hari Sabtu malam, tepatnya di perumahan Lapas Kelas 1A Petobo di Jalan Dewi Sartika, tim kami Sat Narkoba Polres Palu berhasil mengamankan 2 orang tersangka dengan inisial RF dan RH dan mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat hampir 4 kilo, yaitu 3,9
66 sudah hanya tinggal sekian on saja, 4 kg. Hasil pengungkapan ini kami dapatkan berdasarkan informasi dari masyarakat, dan setelah kami telusuri, kami tindak lanjuti bahwa yang bersangkutan ini adalah pegawai dari lapas kelas 1A Petobo. Yang satu berdinas di bagian klinik, dan yang kedua dia di bagian penyimpanan barang bukti. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan dari Manggala Garuda Putih melakukan aksi unjuk rasa dengan menerjunkan kesenian di depan gerbang Balai Kota Bandung pada Selasa 5 Oktober. Aksi demo ini dilakukan untuk meminta Wali Kota Bandung, Odet Daniel, untuk mengevaluasi Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Tono Rusdiantono. Mereka meminta agar Kadinsos juga dicopot karena dianggap membiarkan anak terlantar dan gelandangan di Kota Bandung. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jabar, ada Nandri Prilatama di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Nandri. Ya, halo Kanila. Nandri, bisa digambarkan untuk situasi pada saat unjuk rasa di Balai Kota Bandung ini seperti apa? Terima kasih. Tadi unjuk rasa sendiri berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 15.00 sore tadi, dan kondisi sempat ramai di gerbang, tepatnya di gerbang Balai Kota. Itu ramai dengan kesenian-kesenian yang seperti kuda lumpingan dan lain-lainnya, hingga ada kayak seperti kerasukan-kerasukan kayak seperti Hanoman atau kuda lumping yang sampai memasuki ke area Balai Kota itu sendiri. Dan penjagaan pun tadi ada dari aparat kepolisian hingga Satpol PP Kota Bandung berjaga-jaga di tepat di kantor Wali Kota itu sendiri. Kanila. Kemudian bisa dijelaskan untuk lebih detailnya, Nandri, apa saja yang disuarakan oleh para pengunjuk rasa ini di depan Balai Kota Bandung? Oke. Ormas Manggala Garuda Putih ini sendiri menyuarakan mereka menginginkan poin utamanya ialah mencopot Wali Kota untuk mencopot Kepala Dinas Sosial yaitu Pak Tono Rusdiantono, karena mereka menilai bahwa Kepala Dinas Sosial ini selama dia menjabat sebagai Kadinsos tidak becus dalam menangani masalah sosial, terutama tidak transparansinya anggaran terkait sosial itu sendiri, Kanila. Terkait adanya unjuk rasa ini, apakah sudah ada tindak lanjut atau tanggapan dari pihak Pemkot Bandung sendiri, Nandri? Tadi ketika dihubungi secara langsung ke yang bersangkutan yaitu Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Sosial membantah bahwa dinasnya atau Dinas Sosial tidak melakukan pembinaan kepada anak-anak telantar atau gelandangan yang mereka lakukan kerajaan. Tetapi mereka dia menyebut bahwa Dinas Sosial sudah melakukan semaksimal mungkin dan melakukan pembinaan-pembinaan dengan melibatkan pihak-pihak lain gitu. Dari sejumlah pengunjuk rasa sendiri ini kan bisa mengatakan atau mengklaim bahwa Kadinsos tidak bekerja dengan baik begitu ya. Apakah ada bukti-bukti dalam orasi yang disampaikan para pengunjuk rasa ini? Tadi sempat dari Ketua DPC Manggala Garuda Putih, dia mencontohkan masalah mangkraknya proyek Puskesmas Rancacili yang berada dekat dengan kantor Dinas Sosial yang hingga saat ini memang kondisinya tidak sampai berlanjut atau alias mangkrak gitu lah. Jadi tidak ada transparansi dari anggaran itu sendiri, dan mereka sempat mengancam jika memang ini tidak ada tindak lanjut dari pemerintah kota, mereka akan melaporkan kepada pejabat atau sampai ke KPK. Begitu Nila. Oke, terima kasih banyak Nandri, wartawan Tribun Jabar, atas laporan Anda terkait unjuk rasa di Balai Kota Bandung. Selamat bertugas kembali, Nandri. Terima kasih Nila. Kami akan masih melanjutkan dengan beragam informasi lainnya. Seusai jeda, saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap dewasa. Masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update kali ini, saudara, kita ke informasi selanjutnya. Kapal nelayan dengan 3 orang penumpang mengalami insiden tabrakan dengan kapal tongboat lintas gemilang di sekitar perairan Karang Ular, Selat Bangka pada Jumat 1 Oktober. 3 hari dinyatakan menghilang, Ronald, seorang penumpang kapal nelayan tersebut kini telah berhasil ditemukan oleh tim gabungan. Ronald ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan saat ini telah dibawa ke RSUD Sejiram Setason. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada wartawan Bangka Pos Rizky Irian Gapah Levi yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Rizky. Iya, halo. Rizky, bisa dijelaskan untuk kronologis awal hilangnya korban Ronald ini sendiri seperti apa informasinya? Iya, untuk kronologi terjadinya kehilangan Ronald itu bermula pada Jumat tanggal 1 lalu, di mana saat itu Ronald bersama 3 rekannya yang menaiki perahu nelayan mengalami insiden laka laut dengan kapal tongkang yang saat itu sedang ditarik oleh tugboat lintas gemilang. Saat berada di perairan Karang Ular, pada sekitar 14.30 kapal tugboat yang menarik tongkang bertabrakan dengan perahu nelayan hingga menyebabkan perahu nelayan karam. Akibatnya 1 dari 3 penumpang dari perahu nelayan, yakni Ronald, pun hilang. Sedangkan dari keterangan salah satu rekan korban, Damsik, mengatakan saat terjadinya laka laut tersebut, Damsik sempat melompat untuk mengevakuasi diri untuk mencebur ke laut. Namun sayangnya 2 rekannya tersebut tidak berhasil diketahui hingga akhirnya Ronald pun dinyatakan hilang dan Adi, rekannya satu lagi yang bersama dengan Ronald, pun selamat saat itu. Rizky, untuk proses evakuasi korban Ronald sendiri seperti apa? Ya, untuk proses evakuasinya sendiri tepatnya pada hari Senin yang lalu sekitar pukul 9 pagi, tim gabungan berhasil mendapatkan informasi dari nelayan yang berada di sekitar perairan Karang Ular yang menginformasikan terdapat penemuan jenazah Ronald yang sudah mengambang di sekitar perairan laut, atau tepatnya sekitar berada 2 mil dari tempat kejadian perkara atau peristiwa tabrakan laut. Mendapatkan informasi tersebut, tim gabungan bersama dengan kakak dari korban langsung menuju ke tempat kejadian tersebut dan untuk mengevakuasi dan sekaligus membenarkan bahwa jenazah yang terombang-ambing di laut tersebut merupakan jenazah Ronald dan saat itu juga langsung dibawa ke RSUD Sejiram Setason. Oke, untuk kondisi keluarga korban sendiri ketika mengetahui bahwa Ronald, keluarganya yang dicari ini dinyatakan meninggal dunia, Rizky, seperti apa respon dari keluarga? Ya, untuk keluarga sendiri diketahui Ronald merupakan warga dari Sungsang, Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan seperti saya bilang tadi, kakak korban yang sempat mengikuti evakuasi dari sang adik juga saat kejadian sangat berlinang air mata, saat tidak bisa menahan sedihnya melihat sang adik yang diketahui mereka ini 6 bersaudara dan Ronald merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Dari penuturan kakak korban yakni Rojak juga diketahui Ronald untuk bekerja di laut belum genap sebulan, sehingga Ronald pun masih baru dan keluarga pun juga terkejut melihat atau mengetahui kejadian seperti ini. Dan saat ini juga untuk korban sudah dibawa ke Sungsang untuk dikebumikan.
Oke, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan Bangka Pos Rizky Irianda telah menghimpun wawancara dengan Kasat Polair Polres Bangka Barat AKP Chandra Wijaya. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi tadi lebih kurang pukul 9.15 ya. 9.15 menit kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada nelayan yang menemukan satu orang jenazah yang sedang mengapung. Kita koordinasi, setelah dapat informasi itu kita koordinasi dengan tim Basarnas, itu ada AL juga, langsung bersama-sama menuju ke TKP yang jaraknya lebih kurang 2 mil dari tempat pertama kejadian. Oh iya. Gitu. Setelah datang ke situ, tim bergerak ke situ, ditemukan memang benar bahwa yang ada di laut adalah saudara Ronald, korban kecelakaan yang 2 hari yang lalu ya. Ada berbagai cara, saudara, yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Di antaranya dilakukan oleh pihak kepolisian di Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah hadiah diberikan pada siswa yang menjalani vaksinasi dengan menjawab pertanyaan seputar nilai-nilai dan butir hingga makna Pancasila. Sejumlah siswa ini mendapatkan hadiah tas baru dari jajaran Polsek Sukorejo. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Surya ada Galih Lintarika yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Galih. Halo, selamat sore. Galih, untuk kondisi atau situasi pada saat vaksinasi untuk pelajar di Pasuruan ini seperti apa berdasarkan pantauan Anda? Ya, jadi pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama TNI, Polri terus berkolaborasi untuk mempercepat capaian atau serapan vaksinasi COVID-19. Nah, salah satu sasarannya adalah para pelajar yang ada di Kabupaten Pasuruan, karena memang Kabupaten Pasuruan ini sudah menerapkan pembelajaran tatap muka selama kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Berbagai upaya dilakukan untuk menarik minat ya. Salah satunya ketika ada momen Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober lalu. Polsek Sukorejo ini melakukan inovasi, meninjau salah satu vaksinasi di SMP Sukorejo. Nah, kebetulan siswa ini diberi pertanyaan seputar Pancasila. Selain ini untuk meningkatkan capaian vaksin, ini juga menjadi salah satu upaya dari kepolisian untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Akhirnya teman-teman yang berhasil menjawab seputar Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila dan sebagainya, akhirnya mendapatkan hadiah tas baru dari Polsek Sukorejo. Begitu Nila. Lalu untuk antusiasme pelajar sendiri yang tahu bahwa ada hadiah tas yang diberikan untuk mereka yang bisa menjawab pertanyaan, seperti apa? Ya, awalnya para pelajar ini karena masih SMP ya, mereka ketakutan ketika ada pertanyaan, karena ini dipilihnya secara random ya. Pak Kapolsek ini keliling meninjau vaksinasi, tiba-tiba dia menyodorkan gambar Pancasila kepada para siswa di SMP 1 Sukorejo ini. Nah, mereka yang mendapatkan kesempatan itu awalnya kaget ya, karena mereka tidak siap kan. Tapi dengan begitu akhirnya mereka tahu bahwa ini salah satu upaya untuk menerapkan Pancasila, dan dari pengamatan kami ternyata mayoritas semua pelajar di SMP ini memahami nilai-nilai Pancasila, pahlawan-pahlawan revolusinya siapa saja, begitu. Total ada berapa banyak pelajar Galih yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kapolsek kemudian mendapatkan hadiah tas baru? Ya, ada 4 pelajar yang beruntung mendapatkan tas baru dari Kapolsek Sukorejo. Nah, sebenarnya bukan persoalan hadiahnya ya, jadi fokusnya ini agar anak-anak ini mengetahui. Jadi jangan sampai generasi muda ini buta akan sejarah, bahkan tidak mengetahui makna dan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu yang menjadi titik beratnya di situ. Selain juga memberikan edukasi ke para pelajar untuk selalu menaati protokol kesehatan, karena mereka ini kan sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Inovasinya seperti itu. Ini menjadi salah satu upaya aja dari kepolisian agar anak-anak ini mau divaksin, terus juga diarahkan agar tahu tentang nilai Pancasila dan diberi hadiah.
hadiah ini adalah bonus bagi para pelajar yang berhasil menjawab dan mau divaksin. Begitu kira-kira. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara wartawan kami ini telah menghimpun wawancara langsung dengan Kapolsek Sukorejo AKP Ahmad Sukianto. Berikut liputannya untuk Anda. Pada kesempatan kegiatan vaksin berhadiah hari ini, kami melaksanakan kegiatan vaksinasi kolaborasi di SMP N1 Sukorejo. Tetap kami akan memberikan hadiah kepada para siswa yang berhasil atau bisa menjawab pertanyaan seputar tentang Hari Kesaktian Pancasila. Alhamdulillah ada 4 siswa yang bisa menjawab tentang seputar kesaktian Pancasila. Tanyakan salah satunya pada tanggal berapa Hari Kesaktian Pancasila itu diperingati, termasuk mungkin siswa kami berikan pertanyaan mengucapkan sila-sila di Pancasila. Nah, kami mendasari bahwa kemarin tanggal 1 Oktober seluruh Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. P1 Sukorejo melaksanakan kegiatan vaksin sehingga kami bisa menyisipkan kepada anak didik untuk tetap bisa menghayati Pancasila dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Setelah sempat tertunda pada Mei lalu, saudara, pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di Kota Bogor mulai dilaksanakan serentak pada Senin kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hanafi, mengatakan bahwa pada gelombang pertama ini ada setidaknya puluhan sekolah SMP yang mengadakan PTM terbatas. Selain itu ada pula sejumlah sekolah lain yang sedang diverifikasi, yang mana artinya sebelum nantinya bisa melaksanakan PTM, masih akan ada verifikasi sesuai dengan SKB 4 Menteri. Untuk mengetahui bagaimana pantauan pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Bogor, tersambung bersama saya, wartawan Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat petang, Lingga. Ya, Nila. Lingga, bisa dijelaskan untuk proses pelaksanaan PTM terbatas yang sudah berjalan 2 hari di Kota Bogor ini? Silakan dengan pantauan Anda. Ya, Nila dan rekan Tribuners, bahwa sejak kemarin pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah melangsungkan pembelajaran tatap muka untuk siswa-siswi di SMP di Kota Bogor. Dari pantauan kami ada sekitar 44 pelajar dari SMP di Kota Bogor yang melaksanakan PTM terbatas ini. Pada PTM ini dilaksanakan dengan berbagai persiapan yang matang oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Selain itu juga diadakan gelombang-gelombang untuk dibukanya PTM, karena pada awal ini hanya gelombang pertama yang mengikuti pelaksanaan tatap muka. Selanjutnya ada sekitar 27 dan beberapa sekolah lagi yang masih verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk memverifikasi sekolah yang akan menggelar tatap muka. Seperti itu, Nila. Ini gelombang pertamanya sudah digelar, kemudian untuk informasi kapan gelombang kedua pembukaan PTM ini, apakah sudah ada jadwalnya, Lingga? Iya, Nila, direncanakan gelombang kedua akan dilaksanakan pada pekan kedua di bulan ini ataupun pekan ketiga, karena saat ini pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan Kota Bogor dan institusi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Puskesmas sedang melakukan verifikasi terkait sarana prasarana protokol kesehatan serta berbagai fasilitas yang disediakan oleh sekolah untuk menunjang pembelajaran tatap muka, seperti diantaranya ruang UKS yang memadai dan tempat isolasi, karena itu menjadi penting untuk sebagai antisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti itu, Nila. Apakah memang PTM terbatas ini hanya berlaku untuk sekolah menengah pertama atau SMP saja? Apakah ada SMA di Kota Bogor juga, Lingga, yang sudah melaksanakan tatap muka ini? Ya, Nila, kemarin juga dan tadi sudah dipantau oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, karena dalam hal ini SMA dipegang oleh kewenangannya oleh Dinas Provinsi Jawa Barat, sehingga untuk kewenangan sekolah SMA ini berada di Jawa Barat. Ada sekitar 115 sekolah SMA yang saat ini di Kota Bogor melaksanakan tatap muka. Jumlah tersebut lebih banyak karena memang sekolah SMA sederajat seperti SMK dan madrasah itu, madrasah aliyah, jumlahnya cukup banyak. Selain itu juga persiapan mereka yang sudah memadai, seperti disediakannya tempat cuci tangan, kemudian ruang isolasi dan UKS. Namun
pemerintah Kota Bogor tetap memberikan masukan-masukan kepada Kepala Dinas Cabang Provinsi Jawa Barat untuk tetap melakukan pengontrolan anak-anak di luar sekolah. Seperti itu, Nila. Kemudian, Lingga ini kan sudah berjalan beberapa hari PTM terbatas, apakah ada catatan-catatan khusus yang mungkin perlu diantisipasi untuk gelombang kedua? Iya Nila, tadi Wakil Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan ada beberapa catatan karena dari pantauan sementara ini ada sekitar beberapa siswa-siswi yang memang pergi ke sekolah menggunakan angkutan umum. Ini yang menjadi khawatiran banyak pihak karena bisa jadi mereka di rumah aman, kemudian di sekolah pun aman, namun di tengah-tengah ini di angkutan umum bisa jadi mereka tidak aman karena seperti diketahui di dalam angkutan umum di Kota Bogor cukup desak-desakan seperti itu. Namun untuk itu para siswa atau siswi di sekolah dipastikan diantar oleh orang tua atau menggunakan angkutan online yang memang diperuntukkan hanya untuk satu orang saja, sehingga para pelajar ini bisa aman baik dari rumah ke sekolah maupun dari sekolah ke rumah untuk kembali pulang. Seperti itu, Nila. Oke, Lingga Arfian, wartawan Tribun News Bogor, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, Lingga telah mengimpun wawancara dengan Kadisdik Kota Bogor, Hanafi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, alhamdulillah ya, setelah 1,5 tahun kita menunggu, akhirnya hari ini tanggal 4 Oktober 2021, Kota Bogor melaksanakan lagi pendidikan tatap muka secara terbatas. Ya, ada sekitar 115 SLTA ya, SMK ya, terdiri dari SMP dan SLB yang sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ada hal-hal yang menjadi catatan kami. Yang pertama adalah harus terus diupayakan pelaksanaan protokol kesehatan ini harus secara ketat. Kenapa? Karena pikiran kita semua ya, kan sekolah sudah disiapkan secara lengkap teknis sesuai dengan daftar periksa dari SKB 3 Menteri. Di rumah saya yakin juga anak-anak sudah divaksin, orang tua sudah divaksin, rumah juga insya Allah aman. Nah, untuk tahun ini, untuk gelombang pertama ini 44 sekolah SMP negeri swasta, kemudian nanti menyusul 27 yang sedang kita verifikasi. Artinya, sebelum mereka melakukan PTM, kita verifikasi. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan SKB 4 Menteri. Yang lainnya apa? Yang lainnya upaya divaksin, gitu loh. Sambil simultan berjalan untuk supaya bisa melakukan itu. Kita jeda sejenak, Saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lainnya untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang Kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gubernur Banten Wahidin Halim baru saja menerima kado sebuah ukiran bergambar wajah dirinya. Karya ukiran ini diberikan langsung oleh seorang seniman ukir asal Sawarna, Kabupaten Lebak bernama Iqbaluddin. Selain ukiran wajah, Iqbal juga memberikan meja catur ukir yang ternyata merupakan olahraga yang digemari oleh Wahidin Halim. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat petang Tajudin. Halo, selamat petang Mila. Tajudin, bagaimana perasaan gubernur ini diberikan kado oleh seorang pengukir yang kita tahu merupakan seorang penyandang disabilitas? Baik Mila, kemarin pada saat HUT Banten yang ke-21 tahun, tepatnya hari Senin 4 Oktober 2021,
Gubernur Banten mendapatkan sebuah kado ukiran wajah dan juga meja catur dari salah satu seniman asal dari Sawarna. Dia bernama Iqbal, yang mana dia ini merupakan salah satu penyandang disabilitas, dan saat itu dia memberikan sebuah kado kepada Wahidin. Dan pada saat memberikan kado, Gubernur Banten merasa senang dan bahagia ketika melihat hasil karya yang dihasilkan Iqbal itu cukup bagus menurutnya, di mana pada momen HUT Banten itu dia mendapatkan sebuah kado istimewa dari Iqbal gitu. Adakah alasan khusus Iqbal ini memberikan ukiran pada Gubernur Banten? Berapa lama Iqbal ini membuat ukiran yang dikhususkan untuk Gubernur Banten ini sendiri, Tajudin? Baik, Nila. Menurut informasi yang diterima dari kepala desa, di mana saat itu yang Iqbal bersama salah satu kepala desa, karena Iqbal ada keterbatasan untuk berbicara. Dia menjelaskan bahwa untuk proses pembuatannya sendiri, Iqbal memakan waktu kurang lebih hampir 1 minggu, di mana dalam 1 minggu ini ada beberapa pesanan dari pejabat, namun dia menjedanya terlebih dahulu untuk mempersiapkan sebuah kado istimewa ini yang sengaja dia buat khusus untuk gubernur, momentum dalam HUT Banten yang ke-21 yang jatuh pada tanggal kemarin. Dari Gubernur Banten sendiri, apakah memberikan pesan pada Iqbal setelah diberikan kado spesial begitu ya? Atau mungkin Gubernur juga memberikan buah tangan untuk Iqbal, Tajudin? Iya, Nila. Pada saat berada di rumah dinas Gubernur Banten, di sana dalam kesempatan itu juga Gubernur Banten memberikan sebuah kado juga untuk Iqbal, yaitu sebuah seperangkat alat ukir yang dipesan khusus untuk Iqbal, di mana kado ini diberikan Wahidin atas hasil karya yang diberikan Iqbal itu menurutnya cukup bagus, sehingga dia ingin meningkatkan skill yang dimiliki Iqbal dengan memberikan seperangkat alat ukir tersebut untuk digunakan Iqbal, biar kedepannya Iqbal bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa lagi gitu. Oke, Tajudin, wartawan Tribun Banten, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang wanita di Malang, Jawa Timur sukses memulai usaha mainan edukasi berbasis kertas. Bermula dari membuatkan mainan untuk anaknya pada tahun 2019 silam, kini usahanya sudah bisa dijual di berbagai kalangan. Sosoknya adalah Ghea Saverina Adani, owner Wufiland maksud saya, yang setidaknya bisa menjual 90 jenis mainan edukasi yang dihasilkan dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Surya Malang, ada Silvianita Widiawati, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat petang Silvi. Halo, selamat petang Mbak. Silvi, untuk awal mula sang owner yakni Ghea bisa mengembangkan usahanya membuat edukasi kertas untuk anak-anak ya, seperti apa informasinya? Ya, Ghea Saverina saya nilai sebagai ibu rumah tangga yang kreatif ya. Jadi dia awalnya tuh membuat mainan untuk anaknya tanpa membeli. Ternyata setelah dia memamerkan di media sosial itu ternyata banyak teman-temannya yang suka. Dia sampai mengirimkan file buat mereka, namun teman-temannya itu memilih untuk dibuatkan barang yang sudah jadi. Akhirnya setelah kejadian itu dia membuat berbagai inovasi yang bisa dijadikan mainan edukasi untuk anak, dan ibunya juga bisa terlibat di dalam permainan itu. Mungkin bisa dijelaskan juga, Silvi, mainan edukasi yang dibuat oleh Ghea ini seperti apa? Ya, mainannya dia tuh semua berbasis kertas ya. Jadi kayak belajar membaca, terus ada juga menggambar, juga ada kayak papan magnet gitu ya, tapi dengan bentuk-bentuk mainan atau lainnya, kayak seperti juga memasangkan kaos kaki kayak gitu. Ada juga mainan yang mengajak anaknya berbelanja, namun juga bisa mengenali benda-benda yang dibelanjakan. Saat ini
saat ini usahanya cukup berkembang dan dia malah bisa memberdayakan ibu-ibu yang di sekitar rumahnya untuk pekerjaan kayak menggunting atau memplastiki itu, dan dari timnya sehingga tinggal di workshopnya itu nanti tinggal diolah lagi untuk kemudian dipasarkan. Mainan-mainan edukasi yang dibuat oleh GEA ini dibanderol dengan harga berapa, Silvi? Kemudian sudah dipasarkan kemana saja mainan ini? Iya, mainannya tuh dibanderol 15.000 sampai 80.000, dan uniknya itu malah yang harganya lebih mahal itu malah banyak yang disukai. Untuk segmen konsumen dalam negeri itu lebih suka yang mainan fisik ya, tapi untuk yang dari luar negeri itu dia modelnya kayak soft file itu yang bisa di-print oleh konsumen yang membelinya. Oke, artinya penjualannya juga tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sudah merambah ke luar negeri, namun dalam bentuk soft file. Silvi. Iya, seperti itu. Oke, adakah kendala selama menjalan ini kan dari 2019 kemudian sampai sekarang sangat berkembang bisnisnya? Apakah GEA ini sempat mengalami kendala dalam menjalani bisnisnya? Ya, kalau kemarin saya tanya itu dia kendalanya untuk saat ini itu memang sudah banyak produk sejenis yang mirip-mirip dengan dia. Kalau pada 2009 mungkin dia bisa mengklaim bahwa produknya ini tidak banyak yang memproduksi. Namun di sisi lain dia merasakan selama pandemi itu penjualan produknya justru melejit ya, karena dia menduga mungkin banyak kegiatan sekolah atau yang masih daring, sehingga ibu dan anak itu lebih banyak di rumah dan menggunakan mainan-mainan itu sebagai kegiatan yang tidak membosankan. Sedang untuk segmen pasarnya itu usia 6 bulan sampai 6 tahun. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Silvi, wartawan Surya Malang, atas laporan Anda. Tapi sebelumnya saudara, untuk mengetahui bagaimana sosok dari Ghea Saverina, sang owner dari Wufiland Malang ini, berikut liputannya untuk Anda. Produsen mainan edukasi anak yang dimulai tahun 2019. Jadi waktu itu saya punya anak, terus kayak bingung mau ngasih mainan apa, dan iseng-iseng bikin, terus kita posting di sosial media. Oh ternyata yang minat banyak gitu. Terus kita coba kasih mereka free printable, jadi enggak, ini tak kasih filenya printan sendiri gitu. Ternyata orang-orang itu nggak sempet, bahkan sendirian ngeprint itu nggak sempet. Itu kenapa kita coba bikin mainan yang udah siap jual, yang udah siap main, jadi mereka nggak perlu ribet-ribet lagi bikin. Dan akhirnya ada Wufiland ini. Kita ada flashcard, ada DC page, ada poster, ada berbagai macam mainan lah. Pokoknya untuk anak usia sekitar 6 bulan sampai 6 tahun kayak gitu. Kalau produk-produk Wufiland ini sebenarnya macam-macam. Jadi kita ada melatih sensori, terus menambah kosakata, terus ada untuk melatih konsentrasi, terus habis itu ada juga belajar menulis dasar dan macam-macam lainnya gitu. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Di tengah kasus video syur yang masih diproses oleh Polda Metro Jaya, penyanyi dan juga pemain film Gisela Anastasia memilih mundur perlahan dari pekerjaannya di dunia entertainment. Bahkan Gisela Anastasia juga diketahui jarang mengunggah foto dan video aktivitasnya di akun media sosial miliknya. Ia mengaku hanya mengunggah konten untuk pekerjaannya saja. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada wartawan Warta Kota Ari Pujiwaluyo yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat petang Ari. Selamat petang Mila. Ari, untuk proses hukum dari aktris Gisela Anastasia di pihak kepolisian, ini kan statusnya juga merupakan tersangka atas kasus video syur. Silakan dengan laporan Anda. Iya, rekan Mila, selamat sore. Sejauh ini menurut informasi yang diterima oleh tim Warta Kota di Jakarta, perkara kasus video syur dari Gisela Anastasia belum ada pencabutan atau pemberhentian perkara. Tapi sampai detik ini perkaranya itu masih berada di tangan penyidik dan belum dilimpahkan ke kejaksaan. Oke, dari Gisel sendiri ini kan tampak sedikit enggan ya untuk membahas terkait video syur, kasus video syur yang menjeratnya. Apakah ada tindak lanjut sampai Gisel ini enggan untuk membahas kasus video syur tersebut? Ya,
seperti yang dikatakan kemarin, dia tidak mau membahas masalah tersebut, entah apa alasannya, tapi yang jelas Gisela Anastasia itu seakan memberikan penyerahan terhadap kasus itu kepada polisian. Dia tidak mau membahas lagi masalahnya karena semuanya masih dalam penanganan penyidik. Oke, Ari, jika dilihat di akun media sosialnya, Gisel ini juga jarang begitu ya untuk memposting kegiatan atau mungkin momen-momen di media sosialnya setelah adanya kasus video share ini. Apa kemudian kesibukan Gisel selama kasus ini masih bergulir? Iya, menurut pengakuannya Gisela Anastasia ini juga sedang menyibukkan diri mengurusi bisnisnya. Salah satunya itu adalah produk kecantikan. Dia juga mengaku punya bisnis skincare dan juga beberapa produk kecantikan lainnya yang memang sedang ia urusi sampai detik ini. Sementara itu juga dia masih mengurusi endorse yang ia kerjakan dan diunggah di media sosialnya. Dan kemudian juga dia juga masih menikmati pergi berlibur sambil bekerja untuk menyelesaikan semua pekerjaannya juga. Apakah Gisel ini sendiri membenarkan pada saat ditanya Ari bahwa memang dirinya sedikit mundur atau menjauh dari media sosial setelah adanya kasus ini? Ya, menurut pengakuan Gisela Anastasia memang dia setelah tersandung kasus video share ini, dia memang seadanya saja untuk bertemu dengan awak media dan juga bekerja di dunia entertainment. Jika memang pekerjaan tersebut memang cocok untuk dirinya, pasti diambil sama dia. Tapi sejauh ini memang Gisela Anastasia ini terlihat mengurangi kegiatannya karena terkendala pandemi COVID-19 juga. Seperti itu, rekan Mila. Oke, Ari, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana pernyataan lengkap dari Gisela Anastasia, saudara, berikut liputannya untuk Anda. Lagi udah ada skincare-nya dan merambah ke skincare juga, cuman beda jalur. Kalau ini kan Bunda nanti skincare yang sepaket ke klinik gitu. Kalau aku emang yang lebih ke retail, jualan produk perintilan gitu. Jadi beda juga, makanya kita support aja. Sekarang lebih kayak lebih ke dalam. Iya. Kemarin sempat buka restoran, terus juga Iya, apa aja kan kita apa aja dikerjain. Yang penting tujuannya baik, bisa bareng-bareng belajar gitu. Jadi di area mana aja pun ada kesempatan, selama masih sanggup dikerjain. Gitu-gitu aja, kayaknya saya apa adanya aja. Masih membatasi juga untuk kerjaan entertainment yang lain-lain juga, soalnya kan masih pandemi ini belum berani juga. Terus udah palingan cuman sekedar update di sosial media sebisanya aku aja. Iya, palingan gitu aja. Makanya sekarang lagi mau mengurangi muncul di media nggak cerita. Memang dari kemarin juga seadanya aja kan gitu. Ya memang kalau harus kerja harus keluar. Kalau enggak ya udah bikin YouTube dan segala macam juga nggak terlalu banyak. Palingan kalau emang GMP yang pengen banget selalu aku mau bikin sama teman-temannya, dia bilang GGS gitu. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami juga kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!